Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Asia Pamulya Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ASPL, yaitu Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Asia Pamulya Tbk menjalankan kegiatan usahanya dengan memproduksi kemasan plastik berbentuk kaku atau rigid packing melalui proses cetakan injeksi dan cetakan tiup pelegangan. Perusahaan telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam memproduksi kemasan seperti botol, toples, kemasan cat, dan perlengkapan industri dan peternakan sebagai kemasan utama untuk air minum dalam kemasan AMDK, minuman berpelisah, minyak goreng, biskuit, cat, farmasi, kosmetik, kimia, hasil laut yang berbahan dasar plastik. Perusahaan memiliki dua pabrik yaitu pabrik Surabaya dan pabrik Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin. Di pabrik Surabaya terdapat 23 unit mesin injection yang dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML, alat pemasang induction otomatis dan alat lipat tutup otomatis, dan 24 unit mesin blow yang masing-masing dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasangan stiker. Sementara itu di pabrik Pasuruan terdapat 3 unit mesin injection dan terdapat juga 3 unit mesin blow yang dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasang stiker. Untuk alamat emiten ini di Jalan Raya Kedung Asem nomor 9, Kedung Baluk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298. Untuk situs perusahaan emiten http://www.asiapamulya.com. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya kalau kita lihat sih ini adalah perusahaan kemasan botol teman-temannya, mungkin seperti galon teman-teman. Ya kalau kita lihat, dan juga kemasan cat, biskuit, minyak goreng dan lain-lain. Nah ini dia teman-teman bentuknya. Nah ini galon. Nah ini adalah perusahaannya teman-temannya memakan IPO. Ini adalah produknya teman-teman. Dia membuat produk ini seperti galon, terus juga packing ini tentang botol ini, terus juga minyak goreng teman-temannya kemasannya itu. Nah ini juga desain teman-temannya itu. Ini juga untuk nama tuh kosmetik. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 812 juta lembar saham atau 8.120.000 lot. Dari total saham dicatatkan yaitu 29,94%. Harga penawarnya rentang dari 118 sampai 124. Dana diperoleh sekitar 95 miliar sampai 100 miliar. Untuk penawaran awalnya di tanggal 23 Juni sampai 25 Juni tahun 2025. Untuk penawaran umumnya di tanggal 2 Juli sampai 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan sahamnya di tanggal 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Juli tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu XA, NH Kolindo Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah jadi kalau kita lihat teman-temannya, nyata si XA bawa lagi IPO teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat sih di tanggal 9 Juli, ya mungkin barengan sama IPO lain juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana dari hasil penawaran umum nanti setelah dikurangi biaya emisi efek akan digunakan untuk yang pertama sekitar 50% untuk pembelian mesin untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat, dan kemasan lain-lain seperti kosmetik, kimia, farmasi, dan lain-lain serta support utility. Yang kedua, sisanya yaitu sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti biaya penambahan tenaga kerja dan pembelian bahan baku meliputi PET dan PP. Bahan baku yang ada saat ini hanya mencukupi untuk kapasitas produksi yang ada. Sehingga untuk mendukung rencana ekspansi kapasitas produksi, perusahaan melakukan pembelian bahan baku tambahan itu. Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk di prosesnya teman-temannya untuk rincingannya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Nah kalau kita sih ada pemegangnya Alex, Susan, Ricky, baru masyarakat. Jumlah sahamnya akan di stok penuh ada sekitar 2,7 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur, ke ini dulu teman-teman, ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Ya seperti biasa, kalau kita sih sebelum nama tuh udah makan penawaran umum teman-temannya,
kurang lebih dalam waktu 6 bulan teman, sesuai dengan aturan OJK teman, seperti Alex, Susan. Nah, yang dilarang mengalihkan saham perusahaan miliknya dalam jangka waktu 8 bulan setelah penyataan menjadi efektif. Nah, namun pemegang saham atas nama Alex selaku pengendalinya secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan saham perusahaan yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah penahan menjadi efektif teman itu. Nah, kalau kita sih tidak ada pembatasan lainnya teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ya kalau kita sih dibatasi nggak boleh nama tuh mengalihkan teman-temannya mereka nih. Oke, kita lanjut lagi ke 8 posisi keuangan lainnya teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk asetnya teman-temannya di tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata mengalami penurunan untuk asetnya, untuk aset lancar. Kalau kita lihat di tahun 2024 meningkat untuk asetnya. Untuk total aset tidak lancarnya di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat. Di tahun 2024 meningkat. Jadi kalau kita untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk liabilitasnya kita lihat dulu untuk liabilitas jangka pendeknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sama untuk jangka panjangnya juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk total hutangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, untuk total ekuitasnya kecil banget teman-temannya. Untuk di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat juga. Tapi kalau kita sih ekuitas itu kecil banget besar hutangnya teman-teman itu. Lalu kalau kita lihat untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya teman-teman. Kita lihat di tahun 2022 untuk pendapatannya dulu. Kalau kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2024 kalau kita sih mengalami penurunan. Oke, kita langsung saja untuk lihat nama tuh laba bersih periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 naiknya itu sedikit. Tapi di tahun 2024 menurun dia teman-teman. Ya artinya kalau kita sih di tahun 2024 tuh mengalami penurunan untuk nama tuh laba bersih tahun berjalannya itu. Oke, kita lanjut lagi untuk rasio pentingnya teman-teman. Ya, jadi kita lihat untuk pertumbuhannya. Nah, ini di tahun 2022 meningkat 9%. Di tahun 2023 8,71%. Nah, di tahun 2024 teman-temannya dia mengalami penurunan teman-teman 9% ya. Ya seperti kita lihat tadi. Ya, jadi untuk laba tahun berjalan juga mengalami penurunan 31% teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Setelah penahanan umum perdana saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi penyisian untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 UPT. Nah, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Nah, jadi kalau kita sih mulai tahun buku 2024, artinya kemungkinan besar di tahun 2025 ini akan bagi dividen teman-teman. Kalau kita lihat nanti, kita lihat untuk rapat umum pemegang sahamnya nanti. Ya katanya kan tahun buku 2024, artinya dia juga belum bagi dividen seperti teman-temannya dalam bentuk rupiah. Nah, itu nanti kita lihat aja teman-teman tuh. Tapi ya kecil sih 20% tuh. Oke, kita lanjut lagi ke policy untuk ASPL di tahun 2024 teman-teman. Untuk harga di 118 dan juga di 124. Untuk PBP-nya di 118 itu 4,41 kali. Untuk di 124 itu 4,63 kali. Untuk PEL-nya di 118 itu 59,16 kali. Untuk di 124 itu 62,17 kali. Untuk BP sama 26,76. Untuk DOL juga sama 233,87%. Untuk OI juga sama 7,45%. Untuk EPS 1,99. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 2,7 miliar. Untuk ekuitas itu 72 miliar. Untuk laba bersih yaitu 5,4 miliar. Untuk total utang yaitu 169 miliar. Untuk market cap di 118 yaitu 320 miliar. Untuk market cap di 124 itu 336 miliar. Nah, kalau saya lihat sih untuk policy untuk ASPL ini sedikit mahal ya teman-temannya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita utangnya ini lumayan besar juga teman-teman. 233%. Ya, kita lihat aja. Untuk nama tuh ekuitasnya aja kecil. Besar nama tuh utangnya teman-teman. Itu. Oke. Kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham ASPL dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sedikit dari segi pendapatan dan juga laba berjalannya. Tapi di tahun 2024 mengalami penurunan sedikit juga. Kalau kita lihat tadi itu minusnya itu 31%, lumayan juga teman-teman. Itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja. Yang ketiga, untuk IPO
dari saham ASPL ini teman-teman adalah XA. Taki bahwa BLCC ditutup A dan juga sebelumnya itu MHKI 3 kali A teman-teman. Nah, jadi kalau kita untuk IPO saham ASPL ini adalah XA ya teman-temannya untuk underweight-nya. Coba kita lihat dulu untuk nama tuh track recordnya NH Kolinus Sekuritas Indonesia XA. Kita lihat di tahun 2022. Kalau kita lihat sih semua itu A teman-temannya Siko 10%, Ibo 1 kali A, Jam 3%, Hantam 1,7%. Di tahun 2023, nah banyak sekali ALB teman-temannya kalau kita perhatikan. Elite 1 kali ALB, untuk PEC sama King juga ALB, terus juga ini papan akresasi teman-temannya, PTMP sama CLCN ditutup zona hijau, GLPM papan akresasi ALB, PTPS saja di papan pengembangan ALB. Nah jadi kita kelihatan bahwa nyata di tahun 2023 nggak tahu cukup menarik. Coba kita lihat di tahun 2024. Di tahun 2024 juga asli aja minus 11% teman-teman. Padahal harganya itu masih cukup menarik di 100. Nah sedangkan kalau kita lihat untuk MHKI bisa 3 kali A. Kalau nggak salah sih MHKI ini dibawa ke Melado teman-teman, baru dibawa ke atas. Nah di tahun 2025 BLC nih teman-temannya 1 kali A. Ya kalau kita sih opennya hijau teman-temannya, nggak seperti MHKI kemarin atau yang IPO sebelumnya. Tapi semua itu tergantung sama bandar teman-teman dan juga pergerakan market. Ya biasa sih main banyak goyang-goyangan ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke 4. IPO saham ASPL policy itu tergolong sedikit mahal dan hutangnya lumayan dibandingkan ekuitasnya, jadi tidak cukup menarik teman-teman. Dan juga ya saya lihat sih untuk perusahaan nama tuh cetak kemasan galon dan juga cetak minyak goreng tuh ya nggak tahu cukup menarik sih, tapi ya tergantung sama teman-teman ya. Yang kelima, IPO saham SPL akan barengan sama IPO saham koin yang akan listing tanggal 9 Juli tahun 2025 juga jika tidak ada perubahan, dan IPO lain juga seperti CDA, Blockcoin, Pesat dan juga Cek akan melakukan IPO di bulan Juli ini. Pastinya dana teman-teman akan kebagi. Bingung mau ikut IPO mana? Pastinya cari yang agak bagus pastinya teman-teman. Itu. Nah, yang keenam, IPO saham SPL ini lebih cocok memakai momentum jangka pendek aja teman-teman IPC buat IPO hunter. Tapi ya semua tergantung sama teman-teman mau ikut atau enggak. Ya kemungkinan besar ya kalau misalkan barengan ya kemungkinan saya akan skip. Tapi disclaimer dulu teman-temannya, semua ada keputusan kepada teman-teman mau ikut atau enggak itu. Ya kalau teman-teman mau ikut silakan, kalau mau skip silakan. Semua tergantung sama teman-teman. Tetap dianalisa kembali. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham ASPL ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.